Hari ini sudah hari Minggu nih, dan kita bertemu lagi di ibadah online kita. Semoga kalian gak bosan ya, malah kangen sama kita semua yang ada di sini. Sudah siap memuji Tuhannya? Siap. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini, dan kita sapa Tuhan Yesus dengan satu pujian, Bapa, Ku datang padamu.
kita akan mulai ibadah pagi hari ini dan kita akan awali dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Kau sudah memberikan kami kesempatan, memberikan kami kemurahan-Mu Tuhan untuk kami dapat kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya, baik dalam pujian maupun firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Engkau pakai hamba-hamba-Mu, tante-tante, om-om yang akan menyampaikan firman-Mu, yang akan memimpin pujian ini Tuhan. Biarlah semuanya dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan kami mau duduk diam, kami mau mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Hai. Masih semangat ibadahnya? Yes. Tetap sukacita kan? Yes. Tante percaya anak-anak di rumah dan dimanapun kalian berada, kita semua bersukacita. Amin. Untuk itu pagi hari ini kita akan tunjukkan sukacita kita dengan satu pujian, Aku Anak Kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Hey! Puji Tuhan. Hari ini kita mau masuk dengan firman Tuhan ya. Jangan lupa siapkan hati, pikiran, dan dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan guru sekolah minggu kalian. Yuk, kita mau nyanyi untuk firman Tuhan dengan satu pujian Roh Kudus yang manis. Firman-Mu,
firman Tuhan akan disampaikan oleh Irin. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk bisa mengerti firman-Mu, nyatakan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pada hari pertama Allah ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Anak-anak barusan sudah menonton video mengenai lagu penciptaan, dan tentu anak-anak bisa menebak untuk hari ini dan beberapa waktu yang ke depan kita akan belajar mengenai penciptaan. Tetapi untuk hari ini Tante tidak akan mengajak anak-anak untuk menghafal satu persatu urutan penciptaan, karena Tante yakin mungkin kalian yang kelas besar mungkin sudah sering belajar mengenai urutan penciptaan. Bahkan di sekolah kalian dalam pelajaran agama Kristen tentu kalian sudah sering menghafal hari-hari penciptaan. Ya, untuk kelas besar kalau kalian ingin membaca lebih lengkap, nanti kalian bisa baca sendiri di dalam Alkitab kalian, di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 seluruhnya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Dan untuk yang kelas kecil, kalian bisa minta orang tua kalian untuk membacakan ceritanya untuk kalian. Dan yang kelas kecil, kalau kalian mau menghafal melalui lagu seperti yang kalian sudah dengar barusan, linknya sudah dicantumkan oleh kakak-kakak di deskripsi yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa klik link itu dan kalian bisa menghafal dan belajar mengenai hari-hari penciptaan melalui lagu yang sudah kalian dengar. Ya, untuk kali ini Tante akan mengajak kalian mengenai beberapa poin saja yang berhubungan dengan penciptaan. Ya, yang pertama ya, yang ingin Tante
tekankan adalah Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu dengan firman-Nya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan firman-Nya. Dan kalian bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, ayat 6, ayat 11 dan seterusnya. Ya, setiap kali Allah mau menciptakan sesuatu, Allah menciptakannya dengan firman-Nya. Jadi firman Allah itu adalah firman yang berkuasa, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Bintang-bintang yang kalian lihat, matahari, bulan, pohon, tumbuhan, laut, semua itu Allah ciptakan dengan firman-Nya. Dan firman Allah yang penuh kuasa itu adalah firman Allah yang juga selalu beserta kita. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu karena anak-anak mempunyai Allah yang penuh kuasa, Allah yang bisa menciptakan bintang-bintang yang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Coba kalian di sini, anak-anak pernah nggak anak-anak saat malam itu melihat ke langit ya, saat langit cerah, anak-anak melihat bintang-bintang yang begitu banyak. Apa ada yang bisa menghitung jumlah bintang? Ya, tentu tidak ada. Tidak ada manusia siapapun yang bisa menghitung jumlah bintang di langit. Dan itulah Allah yang berkuasa yang dipunyai anak-anak Allah yang menciptakan segala ya, bumi beserta isinya. Bukan cuma bintang di langit, tapi juga semua planet alam semesta ini, itu adalah Allah yang menciptakan. Coba kita akan buka di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Mazmur 19 ayat kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi saat kalian memandang bintang di langit, memandang segala ciptaan Allah yang ada di bumi ini, kiranya kita semua bukan cuma terkagum-kagum, oh iya bagus ya, indah ya, tapi kita juga diingatkan akan kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu, bumi beserta isinya dan alam semesta ini. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang hebat dan penuh kuasa itu juga adalah Allah anak-anak ya. Jadi kita boleh selalu yakin dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan apapun yang kita hadapi ya. Kemudian yang kedua itu yang kita belajar adalah dari penciptaan adalah bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik adanya ya. Nanti kalian bisa baca ya di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2 itu setiap kali setelah Allah selesai menciptakan segala sesuatu, Allah selalu katakan yang diciptakan Allah itu baik ya. Dan terlebih lagi setelah Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, Allah katakan bahwa sungguh amat baik ya. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31 ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Jadi setelah Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, Allah katakan bahwa diciptakannya itu sungguh amat baik ya. Jadi anak-anak ciptaan Allah, apapun keadaan anak-anak harus selalu ingat bahwa Tuhan menciptakan anak-anak itu sungguh amat baik, dan Tuhan tidak pernah salah menciptakan anak-anak. Apapun keadaan anak-anak harus selalu bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan bahwa apapun keadaan anak-anak ya, keadaan keluarga anak-anak, keadaan orang tua anak-anak, bahwa Tuhan menciptakan anak-anak itu sangat baik dan sangat istimewa di mata Allah ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah bahwa Allah menciptakan manusia itu dari debu dan tanah, dan Allah memberikan nafas hidup kepada manusia ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari debu dan tanah dan memberikan nafas hidup kepada manusia. Jadi manusia itu ya diciptakan oleh Allah ya, bukan berasal dari monyet yang
oh pertama itu Allah menciptakan monyet, lalu lama-kelamaan monyetnya jadi pinter, lalu lama-kelamaan monyet itu jadi manusia. Bukan ya. Mungkin kalian pernah dengar atau kalian membaca di buku-buku pengetahuan bahwa oh manusia itu asalnya dari kera, dari monyet ya. Pertama kali ya ada monyet, lalu monyet itu lama-kelamaan jadi pintar, lama-lama jadi manusia. Bukan seperti itu ya. Allah itu menciptakan manusia, dan itu yang harus selalu kalian ingat, dan itu yang selalu kalian yakini ya. Mungkin besok-besok kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan, pelajaran dari sekolah atau buku-buku ya yang mengatakan bahwa manusia itu dari monyet ya. Dan biarlah itu boleh menjadi iman ya, boleh menjadi keyakinan anak-anak bahwa Allah menciptakan manusia ya. Dan bukan hanya itu, Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia, kita semua itu diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Ya, apa artinya Allah ciptakan kita itu? Kita memiliki sifat-sifat Allah dalam diri kita. Sifat apa? Sifat Allah yang apa? Sifat Allah yang penuh kasih, Allah yang benar ya. Dan biarlah dalam hidup kita sehari-hari kita boleh menunjukkan sifat-sifat Allah itu ya kepada orang-orang sesama kita dimanapun kita berada, supaya mereka boleh melihat ya kasih Allah, kebenaran Allah dalam diri kita, dalam diri anak-anak sebagai ciptaan Allah ya. Mari kita akhiri, kita akan menutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan anak-anakmu ini boleh belajar mengenai penciptaan, dan biarlah dari hari ke hari iman mereka boleh semakin ditumbuhkan dalam pengenalan mereka akan Engkau, dan mereka boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anakmu ini Tuhan dimanapun mereka berada, berkati keluarga mereka, berkati studi mereka, berikan mereka kesehatan, pertumbuhan yang baik secara jasmani, terbicara rohani, mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang Tante mau memberikan tugas untuk anak-anak semua. Tugas ini gampang kok ya. Kalian hari ini kan sudah belajar mengenai penciptaan. Tugas yang akan Tante berikan adalah kalian ya memfoto ciptaan Allah yang kalian lihat di sekitar kalian ya. Foto benda-benda ciptaan Allah yang kalian lihat di sekitar kalian. Fotonya boleh pakai HP, boleh pakai yang mungkin yang kelas agak besaran, kalian sudah bisa menggunakan kamera, kalian boleh ya menggunakan kamera apapun terserah ya. Kalian boleh foto sekreatif mungkin, boleh diedit sebagus mungkin. Untuk yang kelas besar sekreatif mungkin ya. Dan yang kelas kecil mungkin bisa dibantu oleh orang tuanya ya untuk memfoto ciptaan Allah yang ada di sekitar kita ya. Lalu hasil fotonya bisa kalian kirim ke WA Tante Mission. Oke, terima kasih anak-anak, sampai berjumpa di minggu-minggu yang akan datang.